Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Penusukan Uskup Marmari Emmanuel. Siapa dan apa yang perlu kamu ketahui. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. البلسم واشغيله temperature. This is a very controversial topic. Shall I say it? Yes. For the truth must be said. Verse 7. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and see." So I looked, and behold, a pale horse. And the name of him who sat on it was Death, and Hades followed him. And power was given to them over a fourth of the earth, 1/4, to kill with sword, and with hunger, with death, and by the beast of the earth. The fourth seal was opened, a pale horse came out, and the one who was sitting on it was death itself. The fourth seal, when the first one, white horse, peace. Second seal, red horse, martyrdom, persecution on Christians. Third horse, black, heresy. After heresy came the fourth horse, pale horse, Islam. Ini yang membuat umat Islam marah ya. Kenapa? Karena ceramah dari Marmar ini kontroversial. Dan ini banyak diakui. Jadi gini guys ya. Kita tidak membenarkan aksi dari orang Islam yang melakukan penusukan pada dia. Kita nggak membenarkan itu. Tapi memang ceramahnya memang kontroversial. Jadi ada memang kan ya. Dia mengatakan tadi yang keempat itu, fase keempat ya, itu adalah kuda pucat, itu adalah Islamnya Nabi Muhammad. Itu masalah di situ. Ya. Jadi dari segi ini dia salah total. Jadi gini ya. Bentar kita putar dulu ya. Kita akan terangkan guys. Berarti uskup ini nggak ngerti tentang fase-fase ini. Saya akan terangkan ya sesuai dengan Alkitab. Nih. Second seal, red horse, martyrdom, persecution on Christians. Third Yang pertama kuda putih, ya. Fase pertama kuda putih yaitu damai. Nah, damai ini ketika Yesus diutus gitu. Ini fase di zaman Yesus dan setelahnya kan. Nah, nanti Nabi Muhammad akan memberikan lagi fase, ya. Fase 4 lagi gitu. Jadi baik Yesus dan Nabi Muhammad itu memberikan fase-fase. Karena mereka akan memberitahukan hal akan datang gitu kan. Nah, ini fase di zaman Yesus dan setelahnya. Kalau Nabi Muhammad kan fasenya kita tahu ya, nanti fase di mana ya tentang akhir zaman. Ini kan bukan fase akhir zaman, tapi Nabi Muhammad nanti fase akhir zaman. Jadi memberitakan sama-sama hal yang sama tentang hal yang akan datang baik Yesus maupun Nabi Muhammad. Nah, jadi yang pertama kuda putih adalah masa ketika Nabi Yesus itu diutus gitu, damai, gitu kan. Nah, damainya ini dalam artian apa ya? Damai ini maksudnya tuh damai dalam artian pengajarannya tuh masih asli. Ya, yang Yesus ajarkan masih asli, yaitu bahwa Tuhan itu ya kita tahu dulu yang awal-awal itu kan namanya kaum Unitarian. Ingat ya. Fase-fase munculnya sebelum Kristen muncul itu adalah awalnya munculnya kaum Trinitarian. Ya, sebelumnya tidak ada. Dari zaman Yesus itu yang ada hanya kaum Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Nah, kaum Unitarian ini meyakini Yesus itu hanyalah nabi, ya. Tuhannya adalah Allah. Itu kaum Unitarian. Nah, itu masa damai. Waktu itu belum ada kaum Trinitarian, damai semuanya. Pengikut Yesus itu betul-betul hidup di antara mereka dengan damai. Ya. Nah, kita tidak ngomong tentang umat Kristen, kita ngomongnya adalah damai di antara mereka. Ya, itu yang dipahami. Bukan masalah ketika Kristen ini diserang di luar, enggak, tapi damai di antara mereka. Belum ada
perpecahan internal di antara bukan Kristen ya. Tidak ada perpecahan internal antara pengikut Yesus itu sendiri. Semuanya aman, semuanya mengikut Yesus sebagai nabi ya dan Tuhannya Allah. Itulah kaum Unitarian. Itu mereka juga sebut sebagai umat Nasrani. Belum ada belum ada lagi yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Yesus bisa, karena Yesus ada di situ, dia bisa menjaga ajarannya sehingga masih asli, masih murni. Ya. Nah, makanya yang ada tuh kaum Unitarian. Jadi bukti bahwa Unitarian benar adalah karena mereka ada di zaman Yesus. Sehingga Yesus dengan kemampuannya tentu dia bisa menjaga itu. Ya, mengontrol dan menjaga supaya ajarannya masih murni. Nah, itulah yang dianut oleh kaum Unitarian itu. Nah, itu adalah zaman damai. Nah, lalu segel kedua, kuda merah, itu jadi kemartiran. Nah, kemartiran ini adalah apa yang dialami oleh kaum Unitarian. Paham ya? Kaum Unitarian itu mulailah datang kaum Trinitarian. Ya. Mereka mempunyai ya kepercayaan berbeda dengan yang Yesus ajarkan, yaitu kaum Trinitarian, yaitu 3 dalam 1. Ya, yaitu Bapa Putra Roh Kudus. Nah, itu tidak pernah Yesus ajarkan. Nah, jadi kaum Unitarian ini dibantai, ya, dipersekusi oleh kaum Trinitarian. Jadi Arius dan kawan ini dipersekusi habis pokoknya. Nah, Trinitarian ini di backup oleh penguasa Romawi. Ya, penguasa Romawi membackup, kan itu adalah pertarungan tidak adil. Ini di antara internal pengikut Yesus itu jadi perpecahan. Yang mana kasihannya kaum Unitarian yang sudah ada sejak awal, zaman Yesus ada, itu dibantai, dipersekusi, dan mereka ini martir. Inilah martir sesungguhnya. Inilah martir sesungguhnya. Ya. Jadi Bapak ini dia terlalu jauh. Gitu. Yesus kan mengatakan bahwa dia lupa bahwa ada ayat berbunyi gini. Yesus berkata bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Jadi nabi-nabi palsu itu ada banyak, bukan satu. Nabi-nabi palsu, lebih dari satu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Jadi mereka itu menyamar seperti domba, datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada kaum Unitarian yang udah ada lebih dulu. Nah, mereka menyamar seperti domba. Siapa mereka? Kaum Trinitarian. Mereka pura-pura sebagai pengikut Yesus, yaitu domba, padahal mereka serigala buas. Jadi serigala buasnya adalah kaum Trinitarian. Domba yang asli adalah kaum Unitarian. Itu dipahami, guys. Ya. Karena ini adalah ngomong tentang Yesus, ngomong tentang perpecahan di dalam internal Kristen. Gak ada hubungan sama luar, gak ada. Ini salah kalau bapak ini bilang, kalau uskup ini bilang, ini hubungannya dengan Nabi Muhammad. Salah besar. Karena Nabi Muhammad itu adalah di luar dari pengikut Yesus, internal Yesus sendiri. Nabi Muhammad adalah sama seperti Musa, punya pengikut sendiri, ya, di luar. Ini kalau menyamar si domba artinya adalah pengikut Yesus. Misal gini, saya katakan bahwa misalnya kita Islam ini kan kita dianggap sebagai kadrun. Misal saya misalnya ada kita ngomong nih, ulama tertinggi Islam ngomong, waspadalah terhadap ulama-ulama palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti kadrun misalnya, ya, seperti unta lah gampangnya, kadrun atau unta. Sehingga mereka segala luas. Artinya apa? Ini internal umat Islam. Nah, harus dipahami. Gak ada hubungan sama luar. Artinya nanti ada orang yang ngaku-ngaku Islam, ya, ngaku-ngaku pura-pura Islam, padahal mereka tuh ajarannya beda. Misalnya mereka mulai mengajarkan nih bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah, ini sama seperti ini, guys. Jadi kemartiran dimaksud adalah kemartirnya kaum Unitarian, bukan martirnya Paulus dan kawan-kawan yang tidak. Karena untuk Paul, jadi kasusnya Paulus dan kawan-kawan ini kan mereka kan mati juga. Mereka kan betul-betul terbunuh juga. Mereka mengalami siksaan. Jadi mirip martir juga. Nah, ini kenanya di mana? Kenanya di ayat yang Yesus berkata bahwa apabila seorang nabi
dengan berani mengatakan atau mengajarkan apa yang tidak pernah katakan atau perintahkan atau ajarkan padanya, nabi terus mati. Ini berhubungan dengan bahwa ada nabi palsu tadi, ya, nabi palsu tadi itu kalau mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan atau perintahkan atau ajarkan atau katakan padanya, nabi terus mati. Ini ancaman Yesus kepada nabi palsu, ya, kepada kaum Trinitarian. Karena mereka berani mengatakan apa yang pernah Yesus katakan atau ajarkan kepada mereka. Apa itu? Yesus tak pernah mengajarkan bahwa dia Tuhan dan sembahlah dia. Nah, mereka berani melakukan itu. Akhirnya mereka mati. Mereka ini bukan martir. Mereka adalah nabi palsu yang dikenakan oleh Yesus ancaman itu. Juga ada ayat lain berkata bahwa orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Nah, mereka ini berbohong, mengutipkan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan. Yesus berkata bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satu Tuhan. Dia berkata Tuhan Allah kita. Nah, kalau Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Sama kayak saya bilang, Tuhan Allah kita. Berarti saya bukan Allah. Berarti saya punya Tuhan yang sama dengan kita, dengan Anda, yaitu Allah. Itu begitu guys. Jadi kemartiran bukan penganiayaan terhadap umat Kristen, tapi penganiayaan terhadap umat Unitarian, pengikut Yesus awal, guys. Itu harus dipahami, ya. Jadi ini fase-fase yang harus dipahami. Damai ketika Yesus ada dan dia menjaga ajarannya sehingga yang ada waktu itu hanya kaum Unitarian, ya. Fase kedua, kuda merah, yaitu kemartiran, penganiayaan bukan terhadap umat Kristen, tapi terhadap kaum Unitarian dan dilakukan oleh kaum Trinitarian. Yaitu adalah cikal bakal nanti nabi palsu itu, guys. Ya, ini nabi palsu, ngomong tentang nabi palsu, ini ngomong, jadi ini fase ini ngomong di internal Kristen sendiri, bukan di internal Kristen, di internal pengikut Yesus sendiri, gitu, guys. Gak ada hubungan sama Islam, gak ada. Memang ada hubungan kalau kita pahami gini, ya. Yesus itu kan seorang Muslim beragama Islam, ya. Nah, tapi Islamnya bukan Islam Muhammad, ya. Karena Islam itu kan ditulisnya nabi-nabi. Jadi ada Islamnya Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Yesus. Jadi sama kayak misalnya Indonesianya Presiden Jokowi, Indonesia Presiden Soeharto. Nah, kita lihat fasenya. Ini terjadi di zaman Presiden Soeharto misalnya. Indonesianya Presiden Soeharto. Lalu ini jadi di zaman Indonesianya Presiden Jokowi. Jadi itu maksudnya, guys. Nah, jadi ini adalah Islam tapi bukan di zaman Nabi Muhammad, tapi zaman Yesus, ya. Sebagai seorang nabi gitu. Nah, lalu kuda ketiga hitam adalah bidat. Nah, ini bidat ini mulai muncul. Ya, apa itu? Itu tadi mengubah-ubah ajaran sunat yang memakan perjanjian kekal tiba-tiba tidak berlaku lagi, diganti sama sunat hati. Ini mulai muncul bidat. Yang Trinitarian, yang awalnya Unitarian, itu adalah bidat Trinitarian itu. Ya. Sesuatu yang tidak ada di mula-mula itu bidat, guys. Nah, itu harus dipahami. Jadi mereka ini salah kaprah. Yang martir, mereka tidak tahu siapa yang martir. Yang harusnya martir, mereka katakan tidak martir. Yang harusnya bukan martir, mereka kena martir. Itu salahnya mereka ini. Dan uskup ini termasuk orang yang kena dogma seperti itu, guys. Ini masalah. Dia harus tahu timelinenya itu. Berarti dia ini sedang meskip. Karena gini, ya, kalau dia langsung ngomong dari yang pertama kuda putih damai, yaitu adalah zaman Kristen awal, bukan Kristen awal juga, ya. Ya, Kristen awal lah, sebelum mereka Paulus dan teman-temannya itu kena siksa dan kena tangkap, kena hukum mati itu, guys. Nah, lalu kedua kemartiran, penganiayaan, yaitu dialami Paulus dan kawan-kawan. Ini kan melompat namanya. Karena harusnya kan dihitungnya mulai dari ketika Yesus hadir, itu mulai dihitung harusnya. Yang adanya kaum Unitarian, itu di situ mulai. Jadi bapak uskup nih, dia skip. Kayak gini, Anda bayangkan, ya. Anda bayangkan gini, Nabi Muhammad kan turun. Itu kan harusnya ketika mulai hitung fase 4 itu kan harusnya kan ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa fase pertama adalah fase kenabian. Itu kan ketika zaman Nabi Muhammad diutus.
Dihitung dari situ. Tapi uskup ini melompat. Jadi dia dia melompat kepada setelah itu. Ya, kalau fase kedamaian jelas lah. Kalau ini mungkin agak rancu, tapi dia harus paham juga konteksnya bahwa masa damai inilah kapan. Tentu ketika Yesus diutus. Dia lompat kepada masa damai ketika orang-orang Kristen ini, orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen mulai muncul. Jadi kan Kristen itu baru pertama kali orang-orang murid ini sebut Kristen di Antioquia. Itu bagi dia masih damai itu. Pan itulah mulai muncul fase bidat. Dia melompat ya guys. Dia tarik garis bukan dari sejak zaman Yesus muncul, tapi dia tarik garis ketika Kristen muncul. Ini salah ya. Kuda putih itu adalah zaman Yesus, bukan zaman ketika Yesus pergi. Jangan skip Bapak. Jadi uskup ini men-skip itu. Harusnya fase pertama dimulai ketika Yesus muncul, yaitu kuda putih, masa damai, zaman Yesus. Ditariknya sampai ke zaman murid-murid itu disebut sebagai Kristen Antioquia. Berarti dia melewatkan kasus unitarian yang dibantai oleh kaum Trinitarian. Itu masalahnya guys. Sehingga kacau jadinya timelinenya gitu kan. Itu harus dipahami. Lalu lagi apalagi yang ketiga bidat tadi kan. Itu tadi kaum Trinitarian ini adalah bidat. Lalu mulai muncul bidat-bidat berikutnya ya. Seperti Katolik, Kristen dan sebagainya. Karena bidat awal itu adalah Kristen itu sendiri. Ingat, Yesus tidak pernah tahu tentang Kristen. Yesus bahkan tidak pernah tahu tentang agama Nasrani. Yesus tahunya cuma umat Nasrani. Itu yang Yesus tahu. Kenapa? Karena mereka ini adalah, kenapa sebut umat Nasrani? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Sehingga pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Sama kayak pengikut Musa disebut sebagai umat Yahudi. Karena Nabi Musa atau Daud berasal dari bangsa Yahudi. Jadi itu adalah penamaan umat, bukan agama, gitu kan. Barulah kemudian muncul agama Yahudi, mulai muncul agama Nasrani dan agama Kristen, guys. Gitu. Logika berpikirnya. Like heresy. After heresy came the fourth horse, pale. Nah, ini baru kuda pucat, ya. Kuda pucat. Siapa kuda pucat itu? Nah, itulah Paulus. Ya, dan kawan-kawannya. Pucat. Jadi pucat ini kan ngomongnya berarti kan bidat. Bidat itu kan mulai mengarah kepada pucat. Ngerti ya? Ini adalah ngomong tentang, jadi bidat itu kan bidat itu kan mulai pelan-pelan dia tuh mulai mulai bergeser kepada kehancuran total. Itu bidat. Nah, kuda pucat adalah kehancuran total. Nah, itulah baru muncul jadi yang awalnya hanya Trinitarian, lebih parah lagi, muncullah Katolik, muncullah Protestan, muncullah yang lain-lain semua. Itu guys, itu yang harus dipahami. Jadi ini ngomong tentang nabi-nabi palsu, nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, nggak ada hubungan dengan Islam, nggak ada. Sekali lagi ya, nggak ada hubungannya. Jadi uskup ini menarik terlalu jauh, gitu, terlalu jauh dia narik. Karena gini, fase yang Yesus sebutkan ini adalah fase di antara zaman dia dengan Nabi Muhammad, dengan zaman seorang penolong yang lain yang diutusnya. Itu fase itu. Jadi jangan tarik garis terlalu jauh. Islam itu kan, Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi akhir zaman. Dia tariknya terlalu jauh. Karena dia menarik awalnya sudah melenceng. Sehingga hasil akhirnya kan melenceng. Sama gini ya. Kayak misalnya gini, kayak timeline antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Nah, harusnya kan ditarik ketika zaman Soeharto pertama kali mimpin Indonesia. Tapi orang narik garis itu ketika Soeharto pertengahan mimpin Indonesia, atau bahkan Soeharto sudah meninggal tahun 98. Sehingga seharusnya nggak masuk ke zaman Presiden Habibie, tapi akhirnya masuk. Kenapa? Karena tarik garisnya terlalu jauh. Nah, itu daripada uskup ini. Jadi fase keempat, kuda keempat pucat itu nih nggak masuk ke dalam fase Nabi Muhammad. Itu nggak boleh lewat garis itu gitu guys. Ngerti ya? Karena nanti Nabi Muhammad tuh memberikan lagi petunjuk tentang adanya 4 fase setelah ketika zaman Nabi Muhammad diutus. Makanya 4 fase ini adalah lengkap, ya.
fase 1, 2, 3 di zaman Yesus, yaitu fase kuda-kudaan tadi, ada kuda pucat, kuda putih, kuda merah, itu jadi zaman rentang waktu antara zaman Yesus hingga Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ngasih lagi fase lagi, 4 lagi. Kan sebagai seorang nabi, mereka ini memberikan informasi tentang masa depan gitu kan. Nah, zaman Nabi Muhammad memberikan fase 4 lagi, yaitu fase kenabian, fase apa lagi itu ya, sampai nanti fase kekhalifahan, sampai nanti fase akhir datang Dajjal gitu. Itu harus dipahami. Ini semuanya berhubungan di sini. Ini sekali lagi ya, kesalahan dari usupnya adalah dia narik terlalu jauh. Dia melupakan kejadian kaum Unitarian yang dibantai oleh kaum Trinitarian. Dia melupakan bahwa Nabi palsu itu adalah menyamar seperti domba. Ya, ingat, Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Karena jelas label kepada umat Islam itu adalah kadrun atau unta. Yang itu adalah sangat kasar. Kenapa saya bilang kasar? Kan tidak ada di kitab suci Islam di Quran itu atau hadis itu ngomong kita disebut sebagai kadrun atau unta. Tapi mereka domba itu memang begitu faktanya. Mereka memang disebut domba di Alkitab mereka. Sehingga kalau kita sebut mereka domba itu nggak masalah, karena memang itu yang disampaikan oleh Alkitab mereka. Tapi kalau mereka menyebut kita unta atau kadrun itu masalah. Kenapa? Karena itu tidak pernah disebutkan di kitab suci kita. Anda harus mengerti nih guys, ya kan? Jadi sama kayak kata kafir. Kata kafir itu wajar kita ucapkan karena memang ada di kitab suci. Yang oleh itu kan mengucapkan sesuatu yang tidak ada di kitab suci. Ya, istilah itu adalah mandai-mandai. Apa namanya? Membuat termisil itu yang nggak boleh guys. Itu yang bidat itu ya. Sesuatu tidak ada di kitab suci kita ada-adakan. Horse Islam. Go Ahmed. Pale horse, when you go to the original text, it is green color, but it's pale green. Pale horse, when you go to the original text, it talks about the green color, but it's a pale green. Now, when you read the Holy Bible, when it talks about lush green represents life. The Lord Jesus said, if they had done to the green wood this, what are they going to do to the dry wood? Meaning us, we are the dry wood, He is the green wood. What is the green wood? Green is the sign of life. When you see... Enggak, itu bukan mereka. Mereka ini justrulah bidat itu. Jadi uskup ini dan mengikutnya juga kekristenan itu adalah bidat. Ya, yang itu bicarakan. Hubungan dengan nabi palsu. Ingat, mereka datang kepadamu menyamar seperti domba. Bukankah mereka domba? Mereka domba, menyamar seperti domba guys. Jadi nggak ada hubungan dengan kita, umat Islam nggak ada. Ini nggak ngerti uskup ini ya. Ketika Yesus ngomong tentang menyamar seperti domba, kok larinya kepada kadal gurun, kepada unta gitu. Ini aneh sekali, gitu loh. A green tree, you say this tree is alive, is living. When you see a dry, dead tree, there is no sign of life. You say this is a dead tree. True or not? But Jesus is the only wood that is green, meaning He is the only human being on the face of this earth that... Jadi ngomong kayu hijau bukan berarti tidak ada dosa. Ini saya sampaikan dosa Yesus ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara waktu itu kan belum musimnya untuk berbuah, ya. Nah Yesus kan kalau sebagai Tuhan kan harusnya dia tahu bahwa itu memang belum musimnya pohon ara untuk berbuah. Jadi Yesus ketika itu mendapati pohon ara tidak berbuah, karena memang belum musim berbuah. Lalu dia marah dan dia kutuk pohon ara itu, sehingga pohon ara itu tidak berbuah. Itu artinya kan Yesus ini berbuat kesalahan, berbuat zolim pada pohon ara. Pohon ara ini kan adalah makhluk biasa, makhluk yang memang dikasih timeline untuk berbuah pada waktunya. Nah, nggak salah pohon ara dong, dia belum berbuah pada waktunya. Tapi karena Yesus marah, dia melihat itu nggak berbuah, ya memang di luar kemampuan dari pohon ara. Kok bisa-bisa Yesus mengutuk pohon ara? Artinya Yesus kan berbuat zalim pada sesuatu yang bukan salahnya. Paham ya?
Dan kalaupun misalnya itu memang musimnya pohon ara berbuah, kalau dia nggak berbuah, tetap itu sekali lagi belum tentu juga salahnya. Kenapa? Karena yang namanya tumbuhan itu kan nggak sama kayak manusia, ya bisa pindah-pindah. Dia juga tergantung pada alam, tergantung pada kita. Jadi misalnya kalau area sekitar pohon ara misalnya nggak subur, gimana mau salahkan? Sama kayak misalnya kayak kita manusia, kita tinggal, kita bisa pindah-pindah ya. Kita tinggal di daerah yang gersang, yang hujan nggak turun-turun. Kayak waktu zaman bencana zaman Musa misalnya, hujan nggak turun-turun, kekeringan. Ya kalau kita misalnya kelaparan ya kan bukan salah kita gitu. Kecuali kalau misalnya kita tidak mau bekerja, itu lain soal lagi. Nah ini kan tumbuhan ini kan sekali lagi ya tergantung lingkungan juga gitu. Jadi baik itu belum waktunya untuk berbuah walaupun udah waktu berbuah tapi dia belum berbuah, itu bukan salah dari pohon ara, itu kan bukan salah dia karena memang faktor lingkungan dan memang faktor memang timelinenya belum waktu. Lalu yang kedua misalnya Yesus berdosa ketika dia memerintahkan untuk eh, orang bilangnya minjam, itu sebenarnya mencuri. Jadi gini ya, dia mengatakan bahwa pergilah ke sana dan ambillah apa itu ya, ambillah keledai itu. Di sana ada keledai tertambat, kamu pergi sana, pinta kepada murid-muridnya dan ambillah keledai itu. Ya, ambil keledai itu. Nah, apabila tuannya melihatnya, yang punya melihatnya, maka katakan tuan meminjamnya. Jadi menyebutkan meminjam ketika sudah ketahuan. Nah, ini sama-sama mencuri, guys. Nah, kalau ketahuan gimana? Ya dibawa tanpa izin gitu kan. Jadi ini Anda bayangkan, jadi ini gini deh. Meskipun ada kata-kata meminjam, tapi Anda lihat caranya. Jadi sama seperti ini, coba Anda bayangkan ya. Anda bayangkan Anda menyuruh orang untuk ngambil motor tetangga. Ya. Di situ ada motor. Pergilah dan ambillah. Kalau yang punya motor lihat, bilang, "Saya minjam," gitu. Bisa nggak? Bisa nggak dibenarkan itu? Minjamnya setelah ketahuan. Nggak bisa. Orang pasti akan marah. Orang yang diperlakukan itu pasti akan marah. Motorku kamu bawa gitu aja gitu kan? Oh, saya minjam, Pak. Oh, ini bukan minjam namanya. Jadi minjam yang benar bagaimana? Minjam benar adalah Anda datang ke tempat orang itu, datangi, bilang, "Pak, saya pinjam keledainya ya." Kalau dia mengizinkan bawa, kalau dia mengizinkan jangan. Jadi izin itu harus di awal, bukan setelah ketahuan. Kalau kejadian sekarang, ya kita ngomong tentang sekarang tuh kenapa? Karena gampang dipraktekkan gitu. Tinggal praktekkan aja kalau ada percaya praktekkan aja. Anda ambil motor tetangga atau motor siapapun itu, ini Yesus bukan tetangga pula kan, orang memang nggak kenal gitu kan. Anda ambil motor siapa saja, Anda bawa, lalu ketahuan, Anda dibilang orang itu kan, maling, enggak saya minjam, pasti Anda akan digebukin. Karena nggak ada cara minjam seperti itu, nggak ada, tidak dikenal dalam dunia, dan dalam dunia meminjam seperti itu tidak ada, guys. Itu mencuri namanya, itu dosa, ya kan? Jadi dan ada beberapa yang lain yang ini cukup panjang kalau saya sampaikan, tapi itu sudah dibukti bahwa Yesus berdosa. Jadi yang namanya manusia itu berdosa. Nah, justru saya lebih susah menemukan dosanya Bunda Maria. Kita ngomong Nabi Muhammad ya, karena ini masih perdebatan. Saya meyakini Muhammad itu tidak pernah berdosa. Tapi mereka meyakini mereka berdosa dengan dalil dengan argumentasi yang menurut saya tidak masuk akal. Contoh, misalnya Nabi Muhammad itu tuduh pedofil. Ya. Padahal hadisnya ada beberapa. Dan saya memakai tipe orang yang memakai hadis nikah Aisyah itu di umur 19 tahun. Kenapa? Karena ada hitungannya. Yang hadis mengatakan Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah umur 9 tahun, itu hadis yang mana pertama yang meriwayatkan itu adalah orangnya sudah tua. Jadi rentan bisa ada kemungkinan pikun. Lalu kalau kita urutkan sejarahnya itu bentrok gitu. Timelinenya nggak sesuai. Tapi kalau yang hadis 19 tahun itu sesuai timelinenya. Mulai kapan Nabi diutus, diangkat jadi Nabi, ke Makkah, Madinah segala macam itu cocok. Makanya saya meyakini hadis yang 19 tahun itu.
Dan lagian kalau pedofil, ini nggak masuk akal juga. Karena istri Nabi itu adalah semuanya atau hampir semuanya itu janda. Artinya kalau satu anggaplah di bawah umur, artinya bukan pedofil, tapi lebih tepatnya sebagai penyuka janda harusnya. Karena hobi itulah sesuatu yang dilakukan lebih sering, lebih banyak. Contoh gini, saya hobi saya kan main game. Tentu yang saya punya banyak game, saya punya alat-alat untuk bermain game. Nah, eh, saya kurang hobi motor misalnya, karena motor mahal segala macam. Saya hanya punya satu motor. Nah, lalu orang bilang bahwa hobi saya motor, gitu. Ini nggak tepat. Hobi saya main game. Karena saya hanya punya satu motor dan saya punya banyak game. Ya, jadi sama seperti itu. Atau misalnya gini, eh saya misalnya, ya itu gitulah. Misal ada orang punya pacar misalnya, pacarnya misalnya 10, anggaplah ya, 10 pacar. Satu orang pacarnya itulah pacar yang nggak kerja, 9 lagi kerja. Nah, kita bisa lihat bahwa ini orang hobinya memang mencari orang cewek-cewek yang kerja. Mungkin mau diprotein atau mungkin yang mau dapatkan fasilitas di situ, dimana mungkin kalau jalan-jalan itu dengan pacarnya dibayarin gitu misalnya gitu kan. Nah, sementara kalau satu ini nggak dibayarin karena dia nggak kerja gitu kan ceweknya ini kan. Nah, jadi hobi itu adalah sesuatu yang lebih banyak. Jadi kalau mereka nuduh Nabi Muhammad pedofil, padahal harusnya mereka nuduh Nabi Muhammad itu adalah penyuka janda, ini masalah jadinya. Nah, mereka sebut pun Nabi Muhammad penyuka janda juga masuk akal. Kenapa saya katakan begitu? Karena ingat, nggak masuk akal karena kalau jandanya bukan janda muda, janda tua. Ya, janda tua, bukan janda muda. Dan itu pun bukanlah apa bukanlah dari hasil. Atau Kakao nggak? Kakao di zaman tiga kerajaan itu kan Kakao itu memang mengambil istri orang, suami masih hidup, diambil gitu kan, diambil secara paksa, ya kan? Atau dia misalnya mengalahkan kerajaan lain, lalu istri-istri raja itu diambil secara paksa. Jadi secara paksa ini kan tidak. Memang istri-istri itu yang jadinya ini memang membutuhkan nafkah dan membutuhkan apa ya? Karena kan manusia itu kan butuh apa guys? Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh apa? Karena dan itu nggak mungkin kalau dilakukan kalau bukan muhrim. Ya. Kalau hubungan kasih itu kan haruslah ya muhrim. Jadi misal gini, kalau saya mau memberi perhatian lebih pada seorang wanita, ya, gak usah lah sampai ke hubungan ranjang ya, perhatian lebih saja. Itu saya saking hati-hatinya, saya nggak pernah memberikan perhatian kalau itu bukan murim saya. Nggak pernah saya, karena saya takut nanti akan jadi mispersepsi. Dia kira saya suka sama dia, sehingga nanti jadilah hubungan terlarang. Itu yang bukan muhrim, itu saya hindari. Jadi saya tidak pernah memberikan perhatian kepada wanita yang bukan muhrim. Saya hindari itu, betul-betul strict guys, betul ketat. Ya paling sekedar kalau teman kerja yang ngomong tentang kerjaan. Ini nggak ada itu misalnya, kamu udah makan, kamu udah kamu lagi sakit, nggak pernah begitu. Karena saya takut itu akan menjadi fitnah nanti, bahaya, karena bukan muhrim. Nah, ini kita ngomong udah agak terjauh guys ya, aku sampai situ ya. Tapi ini ya guys. Nah, jadi kita kembali ke pokok ini. Jadi sekali lagi Yesus adalah manusia berdosa dan itu berarti dia bukan. Jadi maksudnya adalah kayu buah hijau ini nggak ada hubungan dengan manusia berdosa apa tidak. Maksudnya kayu buah hijau ini adalah berarti masih alami. Berarti ajarannya berarti. Jadi ajaran Yesus itu adalah di kayu buah hijau ini adalah Yesus dan komunitarian. Karena masih alami. Sebelum kayu ini nanti berubah gitu, jadi pucat. Berarti kan nggak alami lagi. Karena kayu yang alami itu sejatinya harusnya berwarna hijau. Jadi normalnya begitu. Tapi ketika terjadi hal yang tidak normal seperti penebangan atau
penggundulan hutan, itu kan kayu itu menjadi pucat. Nah itu kan atas ulah manusia juga, nggak normal lagi guys. Nah itu si pahami logika berpikirnya. Jadi ngomong tentang kayu berwarna hijau berarti kayu yang masih asli original ajarannya. Ini ngomong tentang ajaran, bukan ngomong tentang orang itu berdosa apa tidak, nggak ada, bukan itu ya. Tapi ngomong tentang keaslian ajarannya masih asli, masih terjaga guys. That is sinless. Jesus never sinned, neither with thought nor with deed. Every human being sinned except Jesus Christ. That's why he is the evergreen tree, meaning the ever-living Jesus, the sinless Jesus, the Holy of Holies. Yesus hidup selamanya, dia mati. Itu yang dipahami. Hidup selamanya, dia gini ya, malah bayangkan ya. Hidup dia nggak ngerti uskupnya arti hidup selamanya. Selesai hidup selamanya hanya Tuhan. Yesus pernah mati. Artinya dia tidak hidup selamanya. Ya. Karena gini, semua manusia akan mengalami fase kematian. Memang setelah itu kita hidup selamanya. Ya. Jadi hidup selamanya itu maksudnya itu adalah yang dimaksud adalah yang beda. Kalau mati hidup lagi selamanya itu sama juga dengan kita nanti. Jadi maksudnya hidup selamanya adalah yang nggak pernah mati gitu guys. Tapi faktanya Yesus pernah mati. Berarti usul ini salah lagi dalam rumuskan gitu kan. This horse is imitating the green color, but it's a fake one, it's pale. You with me? Itu menyamar si domba. Ingat, menyamar si domba. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad itu pernah menyamar si domba? Kan tidak. Karena label Nabi Muhammad itu jelas adalah kalal gurun, unta. Nggak ada hubungan sama domba guys. Jadi kalau Nabi palsu berarti internal dari pengikut sendiri. Itu sih pahami logikanya. Nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. This is not me saying, this is Islam saying, not me. And by the way, kapan pula Islam mengatakan bahwa kita ini domba? Ya, kita ini pucat. Kapan? Berarti dia fitnah ini. Jelas-jelas ini adalah pemahaman dia, argumentasi dia. Kok malah kita yang mengatakan gitu? Islam tidak mengatakan seperti itu. Justru saya bantah itu. Ini uskup ini mengatakan suatu kebohongan. Dia bilang Islam mengatakan itu. Enggak, itu kata-kata Anda uskup. Anda yang merumuskan seperti itu. Dan rumusan itu salah, dan saya buktikan sudah. Anda memberikan fase itu melompat terlalu jauh. Anda melompat terlalu jauh di awal dan akhirnya Anda kelewatan. Ya, harusnya berhenti stop sebelum Nabi diutus, Anda malah sampai masuk ke zaman Nabi Muhammad. Itu masalah di situ, guys. Padahal Nabi Muhammad memberikan lagi fase lagi 4 lagi gitu kan. Nah, itu saya pahami. all my love and respect to the Muslim people. I don't have a problem with the Muslim people, but I've got a question mark with the faith of the Islam. Boleh Anda mempertanyakan kebenaran Islam, boleh. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Ya. Anda harus kaji dengan benar dulu gitu loh. Fase-fase itu. Gitu loh. Ya. Jadi gini, dia ngaku nggak punya masalah dengan umat Islam, tapi masalahnya adalah gini. Anda bayangkan ya, coba. Kan ini ngomong tentang internal pengikut Yesus, karena menyamar si domba. Itu termin kalimat ayatnya. Mereka datang kepadamu menyamar si domba. Harusnya paham bahwa ini adalah hubungan dengan diantara sesama pengikut Yesus. Juga ada hubungan dengan di luar pengikut Yesus. Tapi dia malah masuk ke dalam pengikut Muhammad. Ini masalah, guys. Ya, masalah. Ya, ini ciri-ciri gara-gara namanya. Nah, kalau kita misalnya bahas tentang kekristenan itu wajar. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa itulah penyimpangan dari ajaran Islamnya Nabi Isa atau Yesus. Yahudi adalah penyimpangan ajaran Islamnya Nabi Musa. Itu yang kita yakini dan itu wajar sekali, guys. Masuk akal gitu kan. Jadi kita tuh membahas suatu hal yang memang bagian dari iman kita. Tapi kalau dia tidak, karena imannya adalah Nabi palsu itu adalah menyamar si domba, bukan unta, bukanlah kata gurun, guys. Itu harus dipahami. The Islamic world.
fourth seal, a pale green tail. You look at Saudi Arabia's flag, it's green. And what's on it? Two swords. The one who was sitting on the... Lari pula ke Arab Saudi. Dia ngomong tentang Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, apakah Arab Saudi ada zaman Nabi Muhammad? Kan belum ada. Guys, ketika dia ngomong tentang Nabi Muhammad, itu nggak ada hubungan dengan Arab Saudi. Zaman Nabi Muhammad diutus, itu belum ada Arab Saudi. Arab Saudi adalah bentukan dari Inggris. Ya. Ingat, Arab Saudi, Yordania, dan sebagainya macam itulah bentukan dari Inggris. Di mana waktu itu Inggris memperanakan Kesultanan Ottoman dan dia membuat Islam negara Timur Tengah itu yang di bawah Kesultanan Ottoman yang bersatu itu berpecah belah biar gampang untuk dijajah, biar gampang untuk ditaklukkan, biar gampang untuk dikendalikan. Karena kecil-kecil gitu kan, ada Arab Saudi, ada Yordania, nggak kuat lagi seperti dulu Kesultanan Ottoman yang betul-betul bersatu gitu. Nah, jadi dia terlalu jauh ini guys, terlalu jauh sekali saya bilang ya, sampai ke Arab Saudi lah. Ini kan dia ngomong tentang Nabi Muhammad, sama kayak gini. Kita ngomong tentang Yesus misalnya, kok bisa lari ke Amerika sekarang? Kan nggak nyambung guys. Atau Vatikan sekarang kan nggak nyambung gitu loh. Jadi, dan kalau dia mau mengatakan Arab Saudi mewakili Islam, tidak. Ingat, ya, kita mengetahui bahwa negara dengan umat Islam terbesar adalah Indonesia. Sekarang mungkin dilewati oleh Pakistan ya. Nah, itu ngomong tentang, jadi yang lebih layak mewakili Islam adalah Indonesia atau Pakistan. Karena kita paling banyak umat Islamnya. Nah, kalau dia dibilang Arab Saudi juga nggak cocok. Meskipun di situ ada kota Mekah, suci Mekah dan Madinah, ya, kan itu patokannya, ya. Tapi siapa yang menjalankan syariat Islam? Nah, kita lihat ada Brunei Darussalam, ada lagi Yordania misalnya atau tempat-tempat lain, ya, bahkan beberapa negara Afrika. Nah, jadi apa ya? Karena begini, ingat ya, nanti kan di akhir zaman, bahkan disebutkan akan jadi pertumpahan darah di kota Mekah gitu, di kota suci, yang mana seorang raja akan dibunuh oleh bukan manfaatnya seorang raja, lalu 3 anaknya memperlukan kekuasaan. Nanti kan jadi kekacauan di Arab itu. Artinya Arab ini nggak bersih dari ini bukan masalah tempatnya, tapi masalah dari orang-orangnya guys. Apakah orang sadar apa tidak gitu? Itu harus dipahami, ya. Jadi faktanya Uskop ini melompat terlalu jauh, itu yang terjadi. Zaman Nabi Muhammad kok dikaitkan dengan sampai larinya kepada Arab Saudi, gitu loh. Padahal Arab Saudi kita tahu bahwa itu adalah adanya jauh setelah Nabi Muhammad itu pergi, ya. Dan itu adalah negara yang dibentuk atas hasil kelicikan Inggris, ya, di mana mereka menghancurkan Kesultanan Ottoman dengan cara mereka menyusupkan orangnya, mata-matanya, dan membuat Kesultanan Ottoman pecah belah, dan mereka tuh ikut pula dalam Perang Dunia Kedua guys, sehingga habislah mereka, gitu kan? Karena yang biasanya kan pernah itu Ottoman tuh begitu gitu kan? Nah itu tadi karena sudah diinfiltrasi sehingga menjadi error guys Kesultanan Ottoman gitu kan? Itu yang terjadi sehingga mereka tuh bisa gampang untuk dipecah belah dan akhirnya hancur guys Kesultanan Ottoman itu. On this pale horse was death. In relation to the fourth seal, the pale horse came, the false green, trying to imitate the true green, who is Jesus. So now this pale horse is trying to imitate the original green. He is trying to imitate Christ in his divinity, but he is now pale, going against the... Kapan pula Muhammad itu meniru keilahian Yesus? Dan ini bukan ngomong tentang keilahian, ya. Ibaratnya adalah, jadi gini, Yesus mengatakan bahwa dari buahnya kamu akan bisa melihat mereka. Buahnya adalah umatnya. Jadi umat Unitarian itu beda dengan umat Trinitarian, beda. Makanya karena berbeda,
Jadi kenapa kaum Trinitarian membantai kaum Unitarian? Karena berbeda. Trinitarian ini nggak suka sama kaum Unitarian. Buktinya apa? Mereka dibantai kaum Unitarian. Nah itu berarti karena berbeda. Karena Trinitarian mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Kaum Unitarian tidak mengakui itu. Gitu loh. Itu masalah di situ guys ya. Ini nggak ada hubungan sama Nabi Muhammad sekali lagi, atau umat Islam pengikut Nabi Muhammad, tidak ada hubungannya guys. Uskup ini melompat terlalu jauh gitu kan. The true creed. And the one who sits on it is death itself. Saint John is introducing Jesus Christ to the entire world as the true divine God, and he is the Son of God. Itulah bidat. Itulah penyimpangan. Kan tidak pernah Yesus ajarkan seperti itu, ya, nggak pernah. Yesus mengajarkan bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Demikianlah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah benar. Yesus ngomong Engkau, berarti sesuatu di luar dirinya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus adalah Engkau utus. Berarti Engkau sesuatu yang lain itu mengutus Yesus yang lain juga gitu. Itu dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami guys. Jadi Yesus bukanlah Allah. Itu Yesus informasikan terus gitu kan. You go to the Islamic faith, they will tell you two things, or they will deny two things about Jesus Christ. Number one, he cannot be the Son of God because that's a blasphemy. God cannot have a son. You are blaspheming. That's the Islamic faith, not me. And secondly, tentu gini ya maksudnya, karena anak yang dimaksud oleh Kristen ini bukan lagi anak yang seharusnya. Kita tahu bahwa Allah itu menyebut anak itu banyak sekali di Alkitab, ya. Kita semua anak Allah. Cuman anak dimaksud itu masih benar, anak dalam artian hamba. Tapi ketika sudah mengarah kepada anak yang merupakan, apalagi udah bukan cuma anak, tapi juga merupakan entitas itu sendiri, itu masalahnya di situ, guys. Tentu itu adalah hal yang mengada-ngada gitu kan. Mana mungkin gini ya, misal gini, saya suka nyebut anak-anak saya kepada siapapun itu, misalnya, ya bukan anak kandung ya. Misal saya sebut anak tangga tuh, anakku, Anda tahu lah ada orang seperti itu kan, anakku, baru bukan anak dia anggap sebagai anak, ya dia merasa itu sebagai anaknya, bukan anak kandung. Nah, tiba-tiba dibelokkan, di kata-kata bapak itu atau ibu itu dibelokkan. Oh itu anak, bukan anakku dalam artian anak yang ya dianggap situ, tapi memang anaknya bukan tapi memang dianggap anak kandungnya, bahkan itu dia sendiri. Itu masalahnya di situ guys, itu di situ masalahnya gitu kan. Jadi itulah bidat yang awalnya hanya anak-anak ya, itu tadi ada orang mengatakan bahwa itu anakku padahal bukan anak kandung, ya itu maksudnya, tapi diubah menjadi itu anak kandung dia, bahkan itu diri dia sendiri. Itu masalahnya guys, itulah bidat itu, ya kan. Lebih mengatakan sesuatu yang awalnya tidak pernah terjadi gitu loh. Jesus was never crucified, but it was shown to them as if it was Jesus. In fact, they say God put Judas Iscariot on the cross instead of Jesus. Judas Iscariot Bentar gini, nah. Uskup ini tidak memperhatikan kata Yesus. Yesus ngomong bahwa akan jahat ini minta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari di alam dalam perut ikan, begitu anak manusia akan tinggal 3 hari di alam dalam perut bumi. Artinya Yesus tuh ketika kejadian penyaliban selama 3 hari alam, dia adanya di mana? Bukan di kayu salib, tapi di perut bumi. Itu tidak diketahui oleh uskup ini. Dia tidak memakai kata-kata Yesus ini sebagai dalil untuk meyakini Yesus di mana gitu. Itu harus dipahami guys, ya itu harus dipahami. Jadi kalau masalah Yudas memang itu adalah masalah asumsi. Kita nggak tahu siapa yang salib karena tidak informasikan di Quran. Itu hanya tebak-tebakan. Nah itu nggak masalah juga. Tapi yang masalah adalah ketika jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa dia ada di bumi ketika kejadian penyaliban, lalu Anda mengatakan dia salib, itu baru salah. Ya, karena sesuai dengan apa informasi yang Yesus sampaikan sebelum kejadian penyaliban. Itu harus dipahami guys, pikirnya. Islam came in 635 AD. The Gospel of John was written around 100 AD.
So 535 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. He lived with Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus' wonders and miracles, and he documented it fresh. Anda sudah pahami ya. Beliau sekali nggak tahu bahwa tentang Alkitab itu adalah ditemukan. Ya, beda dengan kita. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Yohanes adalah saksi mata, itu belum tentu benar. Kenapa? Karena begini. Alkitab itu adalah manuskrip, ya, terutama perjanjian baru yang Yohanes sudah bilang itu, ya, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius itu adalah suatu yang ditemukan. Jadi ditemukanlah manuskrip di Laut Mati, ya. Lalu tidak ada di situ keterangan siapa penulisnya. Nah, mereka menduga-duga, oh mungkin ini tulisan Yohanes, Lukas, Matius. Itu adalah dugaan, bukan sesuatu yang pasti. Nah, jadi nama ditemukan akan rentan perubahan. Ingat, ditemukan loh. Nah, makanya beda metodologi dengan Islam. Nabi Muhammad itu memang saksi matanya betul-betul sambung, connected. Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan, para sahabat mencatat, menghafal, diturunkan turun-temurun, wariskan, catat dan hafal itu sampai sekarang. Jadi ada keterkaitan, tapi ini ditemukan. Apakah yang ditemukan itu betul-betul terkonek dengan Yesus kan kita nggak tahu, karena ditemukan metodologinya, guys. Karena terputusnya suatu teks itu adalah ketika tidak ada sertima. Contoh, Anda menemukan buku kungfu atau buku bela diri, ya, lalu Anda baca, ini kayaknya adalah jurusnya Iman ini, buku bela diri ini. Padahal tidak tersambung, tidak ada bukti bahwa buku ini adalah memang betul-betul tulisan Iman. Nah, beda dengan murid-murid yang belajar Wing Chun sekarang ya. Kita ngomong tentang Iman, berarti gurunya penemu bukan penemu Wing Chun ya, guru besar Wing Chun, atau Wing Chun yang cewek itulah yang menemukan Wing Chun itu. Nah, jadi murid-murid sekarang belajar Wing Chun itu memang terhubung. Kenapa? Karena itu memang berdiri yang diwariskan turun-temurun, dipraktekkan. Jadi sejak zaman cewek nama Wing Chun itu menemukan bela diri nama Wing Chun, terus sampai ke Iman, terus sampai kita sekarang, itu terhubung. Itu bisa dipastikan. Tapi kalau Anda menemukan suatu buah buku yang Anda tengarai sebagai ini bukunya Wing Chun ini, itu nggak bisa dipastikan, guys. Itu masalahnya. Lalu kedua, masalah penyimpangan itu bukan tergantung dari lamanya tahun, enggak. Ini ngomong penyimpangan, ya. Kalau Anda baca kitab itu adalah nabi-nabi dari ngomong tentang Adam sampai ke Yesus. Itu kan rentang waktu lama. Jarak antara Adam ke Nuh berapa lama? Nuh yang mengalami banjir besar sampai kepada Abraham, ke Daud, Salomo, Musa sampai ke zaman Yesus, itu berapa lama pastinya? Jadi kalau dia di logika begitu, berarti Musa, Ibrahim, Nuh, Adam itu sesat semua. Karena timeline terlalu jauh, guys. Ini bukan masalah time, bukan masalah tentang interval waktu sekarang. Tapi masalahnya adalah, ingat, penyimpangan itu bisa jadi dalam waktu sekejap. Bisa terjadi, ya. Contoh, Anda bayangkan misalnya gini. Apa ya, misalnya kayak, ya contoh lah kayak di kayak pemahaman sesat lah gitu kan. Itu intinya adalah gini loh. Kalau kita misalnya membuat suatu contoh kayak zaman Musa. Zaman Musa ketika umatnya menyembah patung sapi, itu kan jadi zaman Musa. Interval waktunya dekat. Jadi waktu itu kan gini. Ingat bahkan Musa masih hidup. Jadi ceritanya begini kan. Musa waktu itu meninggalkan umatnya sebentar. Dia ada urusan ke suatu tempat. Nah, ketika Musa kembali, ingat Musa masih hidup loh. Dalam waktu sebentar. Pengikutnya sudah menyembah patung sapi. Artinya kan interval waktunya dekat. Jadi penyesatan bidat itu bukan harus melihat dari jangka waktu yang lama, enggak. Tapi ciri-cirinya, buahnya itu harus dilihat. Ya. Buah dibandingkan dengan pohonnya, bukan masalah interval waktu. Oh, semakin lama berarti semakin itu sesat, enggak gitu logikanya. Ingat, Yesus berkata bahwa mereka datang menyamar padamu seperti domba. Ini mereka datang padamu menyamar seperti domba. Artinya
dekat dengan sama Yesus. Karena datang kepadamu menyamar si domba. Mu ini siapa? Begitu Yesus awal datang kepadamu si domba. Dekat berarti, guys. Dekat sekali. Dan menyamar si domba. Sedangkan sebutan unta gurun, unta kadal gurun itu jauh zaman sekarang gitu kan. Dulu nggak ada. Jadi sekali lagi guys ya, ini ngomong tentang internal Yesus sendiri, nggak ada hubungan dengan Muhammad. Reg. So you're telling me that now I need to believe in someone coming 6 centuries or 7 centuries after the Holy Bible was documented. You want me to believe in a document that came 7 centuries after the Holy Bible. You want me to believe in someone that never saw Jesus, never lived with Jesus, never walked with Jesus. Katanya, apakah Yesus pernah hidup bersama Musa, bersama Nuh, bersama Adam? Kan tidak. Nabi-nabi itu justru tidak hidup bersama, ya. Kenapa? Kalau hidup bersama nabi-nabi itu ngapain juga Tuhan ngutus 2 nabi? Paham ya? Jadi gini, nabi itu diutus kepada suatu kaum, ya. 1, bukan 2. Kenapa? Karena 2 terjadi dualisme kepemimpinan. Ingat, pemimpin cuma 1. Akan aneh kalau Tuhan ngirim 2 nabi kepada satu yang kaum yang sama. Akan jadi kebingungan nanti. Ini nabi mana yang harus kita ikutin? Makanya nabi itu 1. Maka tiap zaman itu ada nabinya. Gitu loh. Yesus tidak hidup zaman Musa, Musa tidak hidup zaman Nuh, Nuh tidak hidup zaman Salomo misalnya. Itu sih pahami logika pikirnya guys. Over the one who walked, lived, ate, and embraced Jesus Christ every single day for 3 years and 4 months. Where is the logic? Ingat Yudas. Yudas hidup bersama Yesus, tapi dia pengkhianat. Paham ya? Ada Anda bayangkan kayak para pengkhianat. Coba Anda bayangkan ya. Ada orang yang mengkhianati orang-orang yang dia harusnya dia itu percaya. Jadi gini. Banyak dari kita yang mengetahui bahwa dan sadar bahwa ada orang-orang yang kita percaya dan memang harus kita percaya itu mengkhianati kita. Ini artinya adalah bukan berhubungan dengan apakah Anda tuh harus hidup bersama dia. Ada bayangkan ya, ada orangnya majikan pembantu bunuh majikannya, anak butuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, bunuh istrinya segala macam. Itu kan mereka hidup bertahun-tahun bersama-sama. Jadi bukan itu patokannya. Ya. Bukan itu. Tapi apakah apa yang mereka ajarkan itu sinkron? Ya, itu dipahami. Pohonnya dengan buahnya sama. Di ajaran Yesus dan Muhammad itu sama. Sama-sama mengesahkan Tuhan. Jadi kalau Musa mengatakan bahwa ingat Israel Tuhan Allah kita Esa, sama Yesus ngomong gitu, Muhammad juga ngomong gitu. Itu namanya kata-kata ajaran. Tapi kalau Paulus kan bilang beda. Bukan Tuhan Allah kita Esa, bukan Tuhan Allah kita satu Tuhan, tapi Tuhan Allah kita adalah Trinitas. Tuhan Allah kita adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu masalahnya guys. Ya. Jadi ajaran Paulus itu berbeda sendiri dengan ajaran Musa, Yesus dan Muhammad. And let me say this to Andrew Tate. If you think that Christians are coward, you are mistaken. Christ is the... Yes, jadi kita potong lah video ini bagian kedua mungkin ya. Ini kan dia bahas tentang Andrew Tate nih. Karena saya harus kerja pagi nih ya. Saya agak sibuk hari ini, jadi saya nggak sempat bikin video ya. Ini mungkin ini saya sempat kan, jadi kita sambung nanti part berikutnya mungkin kalau ada waktu gitu kan. Mohon maaf ya, hari ini video cuma 1. Biasakan saya usahakan 3 video satu hari. Jadi memang kadang-kadang kita punya waktu yang terbatas gitu kan. Dan ini memang ya sudahlah. Jadi share video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.